labbaik Allahumma labbaik. Pelaksanaan wukuf di Arafah oleh jamaah haji menjadi dasar penentuan waktu berlangsungnya sholat Idul Adha bagi seluruh umat Islam di dunia. Di Indonesia sendiri menjelang Hari Raya Idul Adha, biasanya ditandai dengan munculnya para penjual hewan kurban, baik kambing ataupun sapi. Tidak hanya itu, di beberapa daerah bahkan ada juga yang rutin menggelar tradisi unik menjelang Hari Raya, yang dikenal juga sebagai Lebaran Kurban atau Lebaran Haji. Penasaran seperti apa? Berikut informasinya hanya untuk Anda. Berhati-hatilah menghadapnya. Pemirsa, tahukah Anda kalau selain Grebek Mulut dan Grebek Syawal, Kesultanan Yogyakarta juga memiliki tradisi tahunan bernama Grebek Besar. Tradisi yang digelar saat menjelang Hari Raya Idul Adha ini diawali oleh atraksi dari bergodo atau prajurit keraton. Kemudian di puncak acara ada arak-arakan atau kirap 4 jenis gunungan, yakni kakung, estri, kepak, dan pauhan. Prosesi arak-arakan ini dimulai dari Pagelaran Yogyakarta menuju 2 tempat tujuan yang berbeda. 2 gunungan akan dibawa ke Kepatihan dan Puro Pakualaman, sedangkan sisanya diarak ke halaman Masjid Gede Kauman. Para warga yang hadir juga rela berjalan dan berdesak-desakan untuk mengambil isi dari gunungan yang merupakan hasil bumi tersebut karena dipercaya dapat mendatangkan keberkahan. Apa jadinya kalau hewan-hewan kurban ini memperagakan tampilannya atau melakukan fashion show keliling kampung? Wah, pasti sangat menarik ya pemirsa. Tradisi unik yang rutin diadakan tiap tahun menjelang Hari Raya Idul Adha ini memang sengaja dilakukan oleh para pedagang hewan kurban di Situbondo, Jawa Timur demi meningkatkan harga jual. Dengan iringan musik khas Situbondo bernama saronin, sapi-sapi berjalan melenggak-lenggok bak seorang model profesional didampingi oleh beberapa pengiring atau penuntun sapi. Untuk menambah kemeriahan, acara juga dimeriahkan oleh para penari wanita. Di depan juri, hewan kurban dan pengiring harus berhenti untuk menampilkan bakat dan pertunjukan tertentu. Mana yang menarik perhatian juri, maka dialah pemenangnya. Ada 2 kategori penilaian dalam kontes fashion ternak ini, yaitu aksesoris yang dikenakan dan kreativitas para pengiring. Kita lihat di performanya sama juga ke kreativitas, memberikan aksesoris. Tadi kita lihat ada domba, ada mahkotanya, ada sapi, ada baju selendangnya. Dan setelah dilakukan penilaian, akhirnya juri sepakat memutuskan pemenangnya adalah sapi gerem ini nih. Sapi berbobot 1 ton lebih tersebut pun kemudian laku terjual dengan harga fantastis 150 juta rupiah. Hampir sama dengan Kesultanan Yogyakarta, Keraton Solo juga mempunyai tradisi menyambut Hari Raya Idul Adha berbentuk arak-arakan gunung yang berisi hasil panen atau hasil bumi bernama Grebek Besar Keraton Solo. Acara yang dimulai dari pelataran Kori Kamandungan Keraton Kasunanan Hadiningrat Surakarta ini berlangsung hikmat dengan ratusan warga yang ikut serta mengiringi arak-arakan Gunung Jaler dan Anakan menuju Masjid Agung Solo dengan iringan musik gamelan Coro Balen. Setibanya di lokasi tujuan, para warga telah berkerumun bersiap-siap merebut isi gunungan yang dipercaya dapat mendatangkan keberkahan bagi siapa saja yang berhasil mendapatkannya. Setelah dilakukan pembacaan doa, para warga pun antusias merebut isi gunungan. Selain
Selain sebagai tanda syukur dan melestarikan tradisi pendahulu, acara yang menelan biaya hingga 200 juta rupiah ini juga bertujuan untuk mempererat persatuan antara masyarakat dengan warga keraton, termasuk raja dan abdi dalam. Sebagian warga di pedesaan masih melakukan kebiasaan menjemur kasur di tengah terik matahari dengan tujuan agar jamur atau mikroorganisme yang dapat mengganggu kesehatan kita mati. Uniknya di Banyuwangi, Jawa Timur, menjemur kasur atau dikenal dengan istilah mepek kasur merupakan sebuah tradisi yang biasa dilakukan oleh warga suku Using sejak dulu dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha. Biasanya mereka menjemur kasur secara bersamaan di sepanjang jalan di depan rumah masing-masing. Namun kasur yang dijemur haruslah yang berwarna hitam dan merah. Mereka beranggapan warna merah memiliki arti berani, sedangkan hitam adalah simbol dari kelanggengan rumah tangga. Saat kasur tersebut dijemur, para pemilik kemudian membacakan doa, lalu memercikkan air bunga di halaman rumah masing-masing. Ritual ini berguna agar warga dilindungi dari segala bencana ataupun penyakit. Nah pemirsa, itulah tadi beberapa tradisi unik dalam menyambut Hari Raya Idul Adha di berbagai kota di Indonesia. Semoga informasi tadi dapat menambah wawasan dan menghibur Anda semua ya pemirsa. Selamat Hari Raya Idul Adha bagi Anda yang menjalankan. Spread peace on the earth, cherish the love that is around us.